Oke. Nah, begitu. Nah, begitu ya. Ya, gimana nih kabarnya Sobat Dia semuanya? Pastinya senang banget, Nah. happy walaupun cuaca rada-rada nggak enak gitu ya. Kayaknya bentar lagi nih mau mendung ya. Benar. Karena dari kemarin juga terus hujan gitu kan. Ya, Hujan betul. terus. Dan hari ini tuh ya sebenarnya cuaca tuh membuat kita pengennya tidur. Bener udah nguap-nguap dari tadi nih ya. Aduh. Kayaknya sepanjang hari ini bawaannya ngantuk. Gak tau Kevin ngerasain nih sih. Ngantuk kan orang dari tadi nguap-nguap terus ya kan. Apalagi dirimu juga sambil berkuliah Iya, ya. kuliah kan Anda kerja juga Ya ya. betul. Kita mengalami hal yang sama ya. Iya betul banget. Gimana nih dengan Sobat Dia semuanya? Apakah mengalami hal yang sama? Tentunya hampir-hampir sama ya. Kalau buat orang-orang yang biasanya beraktivitas dari pagi ya kan, pasti betul. ada rasa capek, lelah. Jam segini tuh jam-jam yang nanggung gitu kan. Jam 3 tuh biasanya orang udah beres nih kerjaan dan dia bingung mau ngapain lagi nih ya kan. Ya, Nyari-nyari akhirnya, kerjaan nggak ada. Jadi biasanya mengais-ngais ke pekerjaan naon mengais-ngais. Mengais pekerjaan udah nggak ada, mau ngapain lagi? Udah Nah, ujung-ujungnya udah mah beres. tidur ya kan. Cuman masalah kan nggak mungkin tidur Iya. ya. Kalau Kevin mungkin masih bisa tidur karena ada kuliah kan, habis kuliah kan menunggu jam berikutnya. Iya. Siaran biasanya. Jadi nggak mungkin juga ya tidur ya. Mungkin, iya betul. Ya senang banget deh hari ini Isya bisa nemenin Isya dan juga Kevin. Kita berdua bisa nemenin kamu nih pastinya di Iya. acara CLBK. CLBK. Cerita Kali lagi ini CLBK-nya lebih seru ya. Benar. Karena kita ada narasumber nih. yang pastinya sudah hadir di tempat Studio, ini. iya. Ya, benar di studio. Dan sebenarnya ini masih nyambung karena narasumber kita ini datangnya dari Keisha School. Ya, kita sudah sering mendatangkan Keisha School. Tiap bulan ada pokoknya mah. Iya, buat para pendengar Sobat Dia semuanya pasti nggak asing lah dengar apa nama Keisha School gitu. Betul. Karena kalau Kevin bersiaran bareng Isya berarti ada Keisha School. Nah, udah bisa ketebak tuh ya ciri-cirinya ya. Benar. Makanya buat kamu semua nih, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget. Betul. Karena kalau yang mungkin Kevin kan waktu yang kemarin ya. yang bulan kemarin kan Kevin nggak ada tuh. Nggak ada, jadi ya kan? Isya- sedang izin. Isya sendiri ya. Betul. Single woman ya. I menguasai tempat ini, menguasai acaramu. Bisa lah. Kan kalau yang kemarin kan Ngebahas apa tuh kemarin tuh? kemarin kita ngebahas tentang terapi wicara. Oh, terapi wicara. Mengenal tentang terapi wicara. Banyak orang kan ada yang bingung tuh. Yap. Terapi wicara dan apa namanya? Yang namanya terapi wicara tuh apa? Kenapa dibilangnya terapi wicara? Kenapa bukan terapi bicara? Apa bedanya? Nah, I itu tidak tahu. Nah, nanti sebelum kita ngobrolin yang kali ini nih, karena hari ini nih kita mau ngobrolin hal yang luar biasa banget, yaitu tentang perkembangan dari Anak. ya, perkembangan anak dalam hal bicara dan bahasa. Dan bahasa juga. Gitu, karena kan semua anak pasti mengalami perkembangan itu. Betul. Nah, pastinya bukan kita berdua yang bahas. Kita nggak paham. Ada pakarnya nih Benar. ya, yang sudah datang tempat ini. Nah. Setidaknya dia sudah memahami dan Betul. dia sudah belajar Ya. dengan detail tentang Jadi itu. nggak salah ya kita dengerin infonya ya. Karena kalau kita berdua yang ada nanti tersesat Nanti semua orang. ngalor ngidul yang ada ya. Semuanya tersesat. Ya kan? Dan secara kita kurang paham. Nganan nggak, ngiring nggak ya. Benar. Sesat. Sesat gitu. Nah. Mau ke kanan gak jadi, ke kiri gak jadi, mentok kanan kiri. Ya pokoknya di sini udah kita datangin pakarnya untuk ngebahas tema pada sore hari ini gitu. Betul. Jadi buat Sobat Dia yang mau bertanya-tanya, boleh banget juga ya. Langsung aja kirim ke nomor yang kami miliki, yaitu di 0813 87 227 274. Iya, betul banget. Dan Nah, juga kamu bisa nanya-nanya nih tentang semua yang mau kita obrolin hari ini. Mungkin juga kamu yang sebelumnya maksudnya nggak kurang paham nih tentang Betul. yang sebelumnya kita obrolin. Nah, kamu juga mungkin mau nanya-nanya tentang terapi bicara, boleh. Boleh. Nanti langsung aja ya. Yap. Dan kalau misalnya untuk informasi yang lebih lanjut tentang semua, mungkin kamu pengen tahu tentang Dios Radio atau ada program apa aja, dan kita punya apa namanya, semua yang berhubungan dengan Dios Radio lah, terutama tentang program dari CLBK ini. Iya. Kamu bisa langsung aja cek ke Instagram kita.
yaitu di Dios Radio VOI. Nah, Betul saat sekali. di Facebook juga bisa. Nah, kalau kamu misalnya pengen banyak nanya juga boleh langsung DM aja. Yep. Ya, DM kita di Instagram. Di Iya. Facebook juga kita juga sama, punya informasi yang banyak banget, yang lengkap banget tentang Dios Radio. Betul sekali. Namanya juga sama, Dios Dios Radio Radio VOI. VOI. Nah, untuk kamu nih yang kemarin-kemarin sempat tertinggal program-program kita yang sudah mendatangkan banyak banget narasumber. Ya, bisa Nah. diputar ulang kembali ya. Betul, kamu tinggal nonton aja di channel YouTube kita. Wes. Betul. Di mana tuh, Sya? Dios Radio nama channelnya. Nah, Dios Radio, di situ banyak sekali podcast ya. Benar. Bisa lihat secara visual, bisa lihat orangnya nih kayak gimana sih bentukan mukanya gitu kan. Betul. Jadi tidak cuma suara aja. Ya. Tapi kalau pengen dengerin suara sambil tidur, bisa juga nih. Bisa. Kita punya Spotify ya. Benar. Podcast kita ada podcast Iya. di sana juga yang bentukannya audio. Sebenarnya sama aja sama yang di YouTube. Cuman kalau di Spotify bentuknya Hanya audio, suara, ya ada ya. suara. Nah, kamu tinggal searching aja, cari aja. Nama channelnya itu adalah Voice of Inspiration. By Dios Radio ya. Jadi buat sobat Dios semuanya yang misalnya kuotanya nih nggak punya banyak gitu ya, Nah. punyanya kuotanya dikit gitu kan, irit. Lagi ini Lagi apa namanya? ini di ujung-ujung gitu sih akhir bulan kan. Air bulan ya. Miskin kuota. Tanggal tua gitu kan, tanggal tua biasanya beli kuota 5 giga buat 1 bulan gitu kan. 5 giga buat 1 Diirit-irit, bulan. udah mendekati akhir bulan diirit-irit. Mana bisa buka YouTube ya, langsung habis kalau itu ya. Langsung ya selesai. Nggak bisa apa-apa Iya, lagi. bisanya cuma dengerin audio ya nggak apa-apa. Ada kok kita ya. Benar, di langsung aja dengerin di sana. Oh iya, kita juga ada satu lagi. Oh iya, kita punya akun di TikTok. Iya, iya, betul sekali. Aku di TikTok langsung aja di follow yaitu Dios Radio sama ya. Situ juga kita banyak konten-konten menarik. Betul. Sedikit-sedikit saringan-saringan ya, yang konten kecil-kecil pendek-pendek dari podcast kita. Yaitu dia beberapa informasi Tentang Dios tentang Radio Dios pastinya. Radio. Pokoknya buat sobat Dios yang mau bergabung juga di sore hari ini langsung aja boleh, silahkan. Kita mau berbincang-bincang bersama-sama, bertanya-tanya juga tentang apa sih yang mungkin sobat Dios punya keluhan-keluhan ya tentang tema yang akan kita bahas di sore hari ini. Yap, betul banget. Dan kita akan kembali lagi ya sebentar lagi, dan kita juga mau berkenalan juga nih sama narasumber yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi tentunya. Benar. Buat kamu yang bulan lalu ikutan dengerin pasti tahu siapa narasumbernya Iya. karena orangnya sama. Pastinya udah bisa nebak Betul ya. banget. Tapi nggak ada kan kata orang ya yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang, ya kan? Makanya kita mau kenalan tapi nanti. Nanti jangan kemana-mana ya sobat Dios semuanya. Tungguin pokoknya sampai nanti kita kembali lagi. So Betul. stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, selamat sore kembali, balik lagi nih bareng Kevin dan juga Iya pastinya. masih di CLBK, cerita lagi bareng kita. Nah, tadi kan kita udah spill ya. Betul. Kita kedatangan Narasumber. seorang narasumber yang sudah ada di studio. Ya, dia udah siap-siap aja nih. So, tau gak? Soalnya Betul. kita tadi sebelum kita masuk nih membahas sesuatu yang menarik banget. Iya. Karena Yang ya, lagi happening. yang lagi memang digandrungi oleh orang-orang awam seperti kita ya. Diskonan, Re. Siapa sih yang gak suka diskonan ya kan? Oh. Apalagi ibu-ibu gitu loh. Oh, benar. Kalau kamu punya keluarga yang besar kayaknya perlu sekali. Berharga sekali ya. Betul. Sebuah diskon itu berharga sekali gitu. Karena Kalau yang single-single harus cari teman-temannya. biar bisa dapat ya. Jatuhnya murah. Jadinya murah, biar Oh, ngirit ya kan, betul. pengeluaran diirit-irit gitu loh ya kan, biar bisa nabung. Makanya, nah, cuman kita nggak mau ngomongin itu, enggak. Beda ya, beda. Itu sebuah intermezzo ketika tadi kamu lagi pada dengerin lagu Sobat Dios. Beda alam ya sebenarnya ya. Kita berpindah dulu ke alam lain yuk. Benar. Nah, sekarang kita balik lagi ya. Hari ini kita mau kenalan dulu sama Betul. narasumber kita. Iya, siapakah dia? Nah, Halo, selamat sore. Selamat sore. selamat siang. Oh ya, ya. siang menjelang sore. Oh iya, selamat siang menjelang sore. Nah, yo udah bisa tebak belum nih? Siapa nih? Nah. Yang kemarin mungkin dengerin ya, yang kemarin dengerin apa namanya CLBK lagi juga Ya, ya, di bulan ada lalu. Kesha School ya.
Pasti udah tahu lah siapa sih nama dari narasumber ya yang ada sekarang ini. Ternyata sama dengan CLBK di season lalu ya, yang bersama dengan Keisha Asko. Betul. Ya. Silakan diperkenalkan kembali namanya. Nah, ada siapa ini? Ada siapa nih? Halo sobat Dios. Oke, nama saya Marisi, Miss Marisi. Oke, Miss Marisi ya. Yes. Nah, Miss Marisi ini dari Keisha School, betul sih, betul sekali bukan? Betul. Nah, coba diperkenalkan lebih dalam lagi. Oke. Sebenarnya Miss Marisi ini dalam bidang apa sih di Keisha School ini? Gitu. Iya, di Keisha School itu saya memegang sebagai terapis wicara khususnya. Oh, terapis Bukan wicara. terapis bicara ya, Oh, beda. beda. Terapis wicara. Boleh dijelaskan Iya. apa perbedaannya? Oke, kalau terapis bicara itu khusus untuk bicaranya. Tapi kalau terapis wicara, terapi yang bergelut, berkecimpung maksudnya. Bergelut. Itu di dalam 4 bagian. Jadi ada bicara, bahasa, suara, dan irama kelancaran. Jadi lebih komplit ya. Yes, termasuk gangguan menelan. Betul. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi ya buat Sobat Dia semuanya yang mungkin bertanya-tanya, oh ternyata penjelasannya seperti itu. Wicara Iya. itu lebih komplit, bukan cuman bicara aja, Betul. tapi yang lain-lainnya juga. Iya. Dan selanjutnya boleh mungkin dijelaskan juga nih cara terapisnya untuk anak-anak tuh caranya gimana sih gitu. Nah, kalau misalkan berbicara dengan cara itu masih jauh. Yang kita bahas itu tentang bagian mengenal terapi bicara. Ada yang misalkan di Saudi itu gangguan bicara karena dia mengalami gangguan pendengaran. Iya. Nah, terus ada juga yang tidak dapat berbicara itu karena mengalami gangguan seperti autis, AHA, ADHD kayak Berarti gitu. dari lahir ya? Yes, Iya, yes. bawaan dari lahir. Iya, tapi ada juga yang sementara berjalan waktu itu mengalami gangguan irama kelancaran dan dia bukan dari lahir, Oh, tapi karena faktor lingkungan. Lingkungan. Itu kasusnya disebut gagap. Oke, Gagap dengan latah. Itu termasuk gangguan bicara. Bukan, gangguan irama kelancaran. Latah juga bisa Iya, itu masuk termasuk ya? gangguan. Oh, berarti Ah. orang-orang latah yang dikagetin tuh juga masuk ke gangguan itu ya? Betul, termasuk gangguan. Tapi ada tingkatannya. Kalau latah yang tingkat parah itu disentuh aja langsung gitu. Oh, soalnya Kevin pernah lihat nih di salah satu aplikasi TikTok gitu kan. Itu tuh ada seorang ibu-ibu udah agak tua lah, cukup tua. Anaknya tuh iseng gitu. Anaknya iseng dan anaknya udah tahu lah pasti ibunya tuh latah banget. Jadi malah dikontenin sama anaknya gitu. Soalnya apa? Dipegang dikit aja mamanya langsung latah gitu loh, kayak gitu. Iya, ya itu seperti itu, ya itu namanya gangguan irama kelancaran. Oh, Dan seperti itu juga memerlukan terapi. Oh, harus terapi Gitu. berarti. Kalau bulan kemarin kita berbicara tentang terapi, terapi itu usaha untuk memulihkan atau menyembuhkan, tapi bukan dengan 100% dan sembuh karena perlu proses, perlu latihan, perlu dukungan sekitarnya untuk mengalami pemulihan tersebut. Iya, pasti, Gitu. pasti. Itu yang pasti ya. Jadi memang banyak banget yang istilahnya ternyata tidak sesimpel itu. Iya, tidak sesimpel Iya itu. kan? Nggak sesimpel itu bahwa inilah yang namanya latah itu mah karena ya itu mah biasa lah terjadi Biasanya sama kan orang. Padahal kan latah kan biasanya karena kebiasaan kan. Bisa padahal terjadi ternyata- karena itu kan. Iya, bisa juga karena lingkungan, bisa Iya. juga karena faktor tekanan juga bisa. Karena gini, kalau misalkan gangguan irama kelancaran itu rata-rata karena lingkungan. Misalkan yang gagap tadi, gagap itu lingkungan itu karena banyak tekanan dimarahin, mengalami dimarahin dan ataupun kekerasan. Stres berarti ya. Nah, dan itu sangat banyak terjadi di lingkungan keluarga. Gitu. Anak-anaknya misalnya sering dimarahin, dikerasin, ditekan, Takut jadinya. ketakutan dan akhirnya
seperti kayak gitu gagapnya ya. Nah, tapi kalau Lata sama juga. Gitu, dia melihat sesuatu, jadi itu terus yang masuk ke dalam otaknya sehingga yang keluar ketika dikagetin atau dipegang sedikit pun udah langsung ngeluarin. Merespon dengan cepat Ya, langsung. responnya. Iya. Oh, Tapi itu. kali ini bukan berbicara tentang itu ya. Iya, enggak. Kita mau Hanya- bahas ini Iya, intermezzo, hanya pembukaannya aja ya, Betul. pembukaan sedikit. Karena gimana pun juga kan kita perlu paham nih bahwa ternyata banyak hal sebenarnya dalam hal bicara, dalam hal kita ngomong itu tuh ternyata banyak banget faktor-faktor yang iya. dan itu ternyata beberapa juga jadi itu sebenarnya satu masalah istilahnya ya, sebuah masalah yang perlu diperbaiki. Betul. Ya kan kita nggak Iya, pernah sadar. iya. Ternyata yang namanya latah, yang namanya gagap itu kan memang Betul. ada masalah di Atau dalam mungkin itunya. kurang bicaranya kurang lancar Ya, gitu. kan gitu ya. terlambat juga ada ya, Miss ya. Iya. Yang Iya. terlambat bicara juga itu juga termasuk Ya, salah termasuk satu gangguan. Gangguan, Ah, betul. Distraction. makanya ini yang mau kita obrolin ya. Cuman kan jadi masalah adalah kenapa bisa terjadi gangguan Nah. kan gitu kan? Mm. Ya kan jadi masalah kan gitu. Kenapa bisa muncul nih gangguan-gangguan ini? Betul. Kenapa akhirnya tuh orang jadi ada orang kan yang anak-anak tuh yang udah umur segini tapi ternyata dia belum bisa ngomong. Nah, itu terjadi sama tetangga saya nih, tetangga Iya. yang ada di Semarang gitu kan. Ah. Jadi tuh saya punya tetangga. Nah, tetangga tuh punya anak kecil. Anak kecil tuh sekitar udah umur 2 tahun tapi ngomongnya tuh nggak kayak anak kecil yang biasa. Biasanya. Yang biasa tuh udah bisa ngomong papa, mama, makan. Tapi dia tuh cuman bilang doang. Kayak nggak bisa ngomong mama gitu, nggak bisa ngomong mama, belum bisa ngomong papa. Jadi kayak orang tuanya juga agak bingung. Ini kenapa gitu. Jadi masih belum bisa diprediksi istilahnya gitu loh. Gitu. Iya. Masih Berarti bingung juga. Berarti kan kalau misalnya yang kayak gitu kan berarti ada satu gangguan yang terjadi sama anak Iya, itu. Betul bisa nggak jadi. Miss Maisy? Betul sekali. Dan kita perlu ketahui, maksudnya ketika kita mempunyai anak itu harus benar-benar dilihat perkembangannya. Karena faktor gini, yang dulu orang tua dulu kalau misalkan seperti demikian yang tadi diceritakan Nah, itu oleh bisa karena apa tuh? Faktor-faktornya. banyak. Misalkan dikasih gadget, jadi selalu fokus pada gadget. Misalkan juga tidak diajak ngomong, orang tuanya sibuk gitu. Terus ada juga yang benar-benar silent, sunyi sepi di rumah gitu. Jadi, orang tuanya silent kemana night langsung ya. gitu. Jadi dia tidak pernah mendengar kosakata-kosakata ya. Betul kayak gitu. Jadi ya terbatas sekali. Nah, orang tua di sini itu benar-benar harus memahami gitu, harus melihat benar-benar perkembangan zaman sekarang itu tidak seperti yang dulu. Betul. Kalau dulu itu dianggap seperti biasa. Oh, anak saya itu kalau misalkan cuman di usia 2 tahun, oh mungkin nanti di 3 tahun itu langsung lancar bicara. Belum tentu kalau sekarang zamannya, karena banyak faktor juga. Kalau misalkan yang sekarang, oleh sebab itu makanya sekarang kita berbicara tentang yang itu tadi ya, perkembangan bahasa dan bicara dari anak. Kita perlu benar-benar memperhatikan gitu anak kita sampai sejauh mana sudah dapat ngoceh, berbicara dan di usia berapa gitu. Nah, itu dia tadi ya, Ya, penting benar. banget nih buat Sobat Dios. Mungkin yang punya anak yang seperti itu juga kali Ya. ada kendala dalam berbicara, udah Pasti umur 2 ada, tahun iya, benar. tapi Berarti belum ada bisa. sesuatu yang miss di situ. Iya. Karena kan kalau kita ngomongin tentang perkembangan bicara anak, bahasa dan bicara anak, pasti kan ada tahapannya, betul nggak Miss? Betul, Ya, betul. berarti ada tahapannya. Nah, ini yang mau kita obrolin hari ini nih. Biar kita sama-sama nih, terutama buat kamu nih Sobat Dios yang mungkin dalam keluarga kamu punya anak kecil. Iya, punya anak Mungkin kecil ada yang baru lahir masih baby, ya kan? Jadi atau misalnya udah umurnya udah sekian tahun nih. tapi masih belum lancar nih ngomongnya Benar. Nah, ini ya. yang mau kita mau telusurin. Kira-kira kenapa ya anakku ini tuh Iya. udah umur segini masih belum Iya. lancar nih bahasanya. Kadang buat ngobrolnya. buat ibu-ibu yang baru mungkin yang baru punya anak satu gitu kan, Iya, bingung kan nih betul. caranya kayak gimana gitu. Biar ini bisa jadi pengetahuan buat kita semua ya, betul. bahwa terutama nih buat kalian-kalian yang mempersiapkan
dimasukkan untuk ke jenjang berikutnya. Betul sekali nih. Iya benar yang Prepare ya. ya pasti kan ketika sudah masuki jenjang berikutnya, rencana berikutnya lagi adalah punya anak. Betul. Kan? Betul. Kalau nggak tahu tentang perkembangannya ya Iya, blank gitu kan, nanti- tiba-tiba punya anak bingung. Aduh bingung nanti jadi baby Iya kan? blues ya kan. Benar. Stres sendiri nih ya nanti. Makanya ini yang mau kita obrolin Sobat Yos. Buat kamu semua yang mungkin mau bertanya juga dengan Miss Marisi tentang perkembangan bahasa dan bicara anak, Iya. ya kan? Mungkin kamu punya di dalam keluarga kamu, misalnya kamu ngeliat nih, aduh ya nih, aku punya ponakan, dia Ya. tuh udah umur segini, tapi misalnya umurnya udah setahun, tapi kok diem aja nggak ada ngeluarin suara apapun. Maksudnya yang misalnya gitu. biasanya umur setahun tuh harusnya udah bisa gini loh. Ah. Harusnya udah bisa gitu loh gitu. Nah, kamu Tapi ini punya, belum. nah itu tuh sebenarnya gara-gara misalnya dalam sepengetahuan Miss Marisi nih, dalam belajar Miss Marisi kan, secara seorang terapis kan pasti tahu dong, paham Iya. bahwa oh ini ternyata ada yang miss di sini nih. Nah, ini yang mau boleh kita banget obrolin nih. hari ini nih Sobat Yos, biar kita juga semua nih, nggak cuman kamu, kita berdua pun Juga sama-sama belajar ya Sobat Dios ya. Betul, karena penting banget loh gitu kita bisa mengetahui perkembangan bahasa dan bicara anak tersebut. Jadi ya. buat Sobat Dios yang mau bertanya-tanya boleh banget nih ya, langsung aja kirim pertanyaannya ke nomor 0813 87 227 274. Ya sekali lagi di 0813 87 227 274. Jadi itu dia ya sedikit nih tentang apa namanya perkembangan pembicaraan tentang perkembangan bicara anak di Betul. sore hari ini. Itu menjadi pembukaan kita di sore hari ini. Ya, biar kalian ada sedikit clue-clue dikit lah ya. Jadi kalau jangan misalnya- berat-berat dulu nih ya di awal ya. Nanti setelah itu kita baru masuk lebih dalam lagi. Karena gimana pun juga penting banget tuh kita mengetahui sejauh mana sih perkembangan bicara itu sebenarnya seharusnya. Yes. Di umur sekian harusnya seperti apa. Jadi kita juga mengerti bahwa oke, ini kalau secara teorinya harusnya udah bisa begini nih. Iya. Tapi ternyata belum. Ya, Nah, nanti ini bisa kan lah benar. dideteksi sama terapis kita. ya kan? Betul. Jadi jangan kemana-mana Sobat Dios, kita akan terus menghibur Sobat Dios dengan lagu-lagu berikut ini. So stay tune di Dios Radio Voice of Inspiration. Hatiku percaya Tuhan tak tinggalkan aku melangkah sendiri saja. Hatiku percaya Tuhan tak biarkan ku terpisahkan oleh apapun juga. Ku terpisahkan oleh apapun juga. Hatiku percaya Tuhan tak tinggalkan. Ya selamat sore, balik lagi nih dari sini di Dios Radio Voice of Inspiration. Masihkah ada suara di sana? Apa jangan-jangan sudah tertidur ya? Ya, masih ada dong, nggak mungkin Ada. tidak ada. Ya siapa tahu kan, gara-gara dengerin lagu-lagu yang enak gitu jadi ketiduran ya kan? Tahu sih memang sih, apalagi Yuk. cuaca kayak begini kan, bawaannya pengen tidur ya. Ya udah yuk bangun ya. Betul, Yang ketiduran yuk bangun. Bisa kembali lagi dengerin kami di CLBK sore hari ini. Cerita lagi bareng kita. Dan pastinya kita berdua nggak sendiri, akan ada Mas Marisi yang sudah ada di sini, yang Betul sudah sekali. berada di studio. Dan kita juga tadi udah kenalan, dan kita mau ngobrolin tentang perkembangan bahasa dan bicara anak. Anak iya. Karena kan yang seperti Miss Marisi bilang tadi bahwa apa ya, semua nih gangguan-gangguan yang muncul pasti kan ada akarnya. Dimulai gini, kenapa umur segini kok anakku belum bisa ini, padahal seharusnya Iya, di harusnya umur udah sekian bisa. udah bisa ini Betul. kayak gitu. Nah cuman kan kita nggak tahu ya perkembangan anak Perkembangan itu seharusnya dari lahir aja deh, kita ngomong dari lahir.
Ya kan, kita mau bahas satu-satu nih Betul. Sobat Yos, biar kita semakin paham. Iya. Paham sepaham-pahamnya tentang perkembangan. Ya entah itu ada faktornya di mana, ya kan kita juga bisa cari tahu tuh. Betul. Dan pastinya gini, yang membuat kita jadi cerewet juga pasti ada faktornya nih. Ya lah, nggak ada tuh sesuatu dimulai nggak ada faktornya ya kan. Bener. Berarti ada ketika dalam masa pertumbuhan kita ada sesuatu yang terjadi. Iya betul sekali. Membuat kita jadi cerewet, ya kan? Ada penyebabnya pasti. Iya. Kan cuma kita mesti tahu nih, kira-kira umur segini bener nggak ya pertumbuhan di waktu buat dulu tuh, nggak tahu, kalau kita kan nggak tahu ya, mungkin orang tua kita yang lebih paham. Kita apa umur berapa kita mulai banyak ngomong. ngoceh, misalnya Mulai gitu udah kan. bisa ngomong mama, papa gitu Bener. kan. Nah, coba kita nih balik lagi ke Miss Marisi nih. Miss Marisi kan setiap ketika seorang anak hadir di dunia ini, Brojol ya. brojol dari perut emaknya, pasti kan dalam sebelumnya ini deh. Sebenarnya anak-anak itu perkembangan bahasa dan bicaranya mereka itu dimulai dari usia berapa sih? Nah, Dari usia 0 sampai 6 bulan itu sudah kita bisa tahu anak kita itu bisa ada mengeluarkan komunikasi atau tidak. Ya. Dari nol. Dari nol, Berarti dari keluar. Dari keluar. Wow. Kalau dari keluar itu bahasa biasanya kan nangis ya. ada dua sebenarnya, bahasa reseptif dan bicaranya itu disebut dengan bahasa ekspresif. Apa itu bahasa reseptif? Itu dia paham. Misalkan dia tunjuk matanya gitu, tapi dia belum nyebut nama mata. Tapi kita nanya, mana mata? Dia tunjuk, oh berarti dia paham mata. Misal kalau bahasa ekspresif dia ngomong, mama ini mata, itu ngomong itu gitu. ngomong. Jadi oralnya atau mulutnya itu berkata-kata, itu ekspresif. Nah kalau misalkan tadi dikatakan dari umur berapa kita mengetahui anak itu bisa langsung keluar gitu, ekspresifnya lah ya, itu dari 0. Ketika brojol itu anak menangis. Itu sudah dikatakan menandakan. bahwa ada kehidupan. Kehidupan komunikasi, bahwa dia itu ya benar. Soalnya kan memang beberapa ya, seperti kalau misalnya ya sering kali kan kalau kita nonton film atau misalnya kita baca di majalah, di buku gitu kan, atau kita baca dari internet gitu, ketika anak itu lahir pertama tuh orang pasti akan tahu nih anak ini punya gangguan apa adalah ketika lahir kan gede, ada suaranya enggak ya, ada suaranya enggak ya, gitu kan ya. Iya, ada kasus di Kesia School. Jadi orang tuanya itu ketika melahirkan, ibunya melahirkan, anaknya itu sepertiga detik kalau nggak salah itu nggak ada suara, dan ketika beberapa detik kemudian baru ada suara gitu, ada suara. Jadi jeda, Dan- ada jedanya gitu Ya, ya, dari dia ada lahir. jeda ya. Sebenarnya Berarti kalau- nggak langsung nangis. Nggak langsung nangis, dan itu salah satu penyebab juga akhirnya anaknya ada gangguan dalam beberapa Sebenarnya, faktor. Nih, secara nih ya Sobat Dios, Miss Marisi ini kan sudah punya anak. Ya kan, seorang ibu dengan 3 orang anak. Banyak Ayo, ya. luar biasa kan. Nah, dari pengalamannya Miss Marisi kan secara teori belajar ya, karena kan sebagai terapis bicara, juga sebagai seorang ibu yang sudah Iya. melahirkan 3 orang Pastinya dong. anak, ya kan, 2 putra dan 1 putri yang Iya. cantik. Nah, yang mau saya tanyain gini, kan secara teori itu kan biasa sebenarnya kan ketika dia keluar anak Iya. itu langsung menangis Betul. atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya langsung menangis. Langsung ya. Sebenarnya langsung menangis. Jadi ketika dia keluar kepalanya langsung "Weh!" Harusnya karena dia keluar dari dunia yang baru, kaget ya. dunia yang lama, terus keluar ke dunia yang baru itu pasti akan mengalami suatu ketidaknyamanan. Nah, Nah, makanya dia nangis yes, itu. Nah, gitu. reaksi. Dia nangis. Reaksi yang pertama adalah menangis. Nah, seperti yang Miss Marsi bilang bahwa kasus di salah satu anak di Kesia School adalah dia sepersekian detik ya, detik sepersekian itu, detik gitu. itu tuh dia tidak menangis. Betul. Gitu.
Nah, itu tuh berpengaruh besar banget gak sih sama perkembangan dia? Iya, benar. Karena menurut dokter, ada ahli medis lah ya, ada yang mengatakan ketika anak tidak menangis sepersekian detik itu berarti mengalami kekurangan oksigen sedikit gitu. Gitu. Jadi ada gangguan juga yang menyebabkan dia terganggu dalam beberapa aspek. Ya salah satunya adalah bicara. Yang lebih kelihatan banget dalam hal berbicaranya Betul, mungkin ya Miss ya. betul. Ternyata ada efeknya loh. Sangat besar banget. sekali. Makanya mungkin buat sobat Dios nih mungkin yang selama ini tidak merasa bahwa ya mungkin itu ya ketakutan dari orang tua ketika seorang ibu melahirkan biasanya kan yang pertama adalah dia pengen dengar suara anaknya. Betul. Karena dengan begitu kan itu bukti bahwa tidak ada kendala apapun dalam hal bicaranya, Iya. ya kan ininya. Nah, cuman kan tetap aja ya, walaupun seperti tadi Miss Mercy bilang bahwa ada jeda sedikit aja, pengaruhnya Sangat gede berpengaruh besar. Nah, kebayang ya kalau misalnya dia ini, karena kan ada yang Kevin pernah lihat film soalnya kan film India. Jadi tuh anaknya lahir tapi nggak nangis, nggak ada suara sama sekali. Terus dokter atau perawatnya perawatnya itu kayak lahirannya tuh amatir, ngerti nggak? Kayak nggak di rumah sakit gitu. Jadi lahir sendiri. Nah, tapi orang itu udah tahu nih kalau bayi nggak nangis pasti ada sesuatu gitu kan. Jadi tuh nggak nangis waktu bayi itu keluar, nggak nangis lama. Jadi dikira tuh bayinya mati istilahnya gitu. Tapi kok kayak ada gerakan-gerakan dikit, pasti kan itu belum mati istilahnya gitu loh. Betul. Terus akhirnya dipompa lah gitu, dipompa gitu, terus akhirnya baru nangis gitu. Nah itu apalagi itu lama loh, nggak nangisnya lama. Iya. Iya. Jadi Pasti ada pengaruhnya. Dan memang bukan hanya ke bicaranya ya. Misalkan bicaranya juga bisa cepat, tapi ada beberapa faktor yang lain lagi yang akan ada dampaknya. ya ada dampaknya ya gitu. Nah, yang tadi kita kembali yang 0 bulan sampai 6 bulan itu bahasa reseptifnya. Nah, dia itu akan melihat bergerak ke arah bunyi-bunyi. Oh. Ya, karena ada juga kasus anak bayi ketika dibunyiin seperti gitu, seperti itu dia tuh nggak menoleh. Nah, dia nggak menoleh. Nah, itu bahasa reseptifnya bermasalah. Dan terus kalau misalkan pun dia melihat seseorang, terkadang cuma diem atau misalkan dia tidak berespon sama sekali, misalkan nggak ada tertawa atau senyum atau ngoceh kayak gitu tuh, ya itu juga bisa dianggap sebagai mungkin ada sesuatu gitu ya. Nah, yang paling parahnya kita kalau misalkan menganggap hal itu biasa. Ya, orang tua harap diperhatikan benar-benar ketika dari 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan dan berikutnya itu benar-benar harus diperhatikan anak kita. Berarti kalau sudah tahu nih orang tua nih, ternyata anakku misalkan umur segini belum sesuai dengan umurnya misalkan gitu, harus dibawa nih ke dokter atau harus ditanyakan ya? Iya betul, ke spesialis anak. Kenapa sih kok anak saya itu kalau misalkan ada bunyi-bunyi kok dia nggak menoleh gitu, atau misalkan dia sama sekali nggak ada reaksi gitu. Nah ya mungkin ada gangguan pendengaran. No, itu juga ada kemungkinan itu bisa ya. Betul, iya. Berarti tapi masih bisa ini ya diatasi sedini mungkin. Sedini mungkin. Nah, ada kasus juga ini yang dialami oleh ada keluarga dari suatu ya ada keluarga lah ya. Nah, dia punya anak. Nah, terus habis itu anaknya ini setelah 4 tahun baru ketahuan speech delay, terlambat bicara. Karena orang tuanya menganggap itu normal gitu. Padahal itu sama sekali Enggak normal. Nggak normal. Ya. Karena kan normal sebenarnya gini. Normalnya itu kan kalau misalnya berarti kan
dia sampai udah 4 bulan tapi dia tidak mengeluarkan suara apapun, berarti kan itu ya? Iya, ngoceh gitu. Enggak. Kan biasanya kalau anak-anak at least walaupun dia masih bayi dari 0 Harusnya sampai sudah 6 ada. bulan itu Mm-mm. tetap ada suara-suara yang dihasilkan, benar nggak sih, Miss? Betul. Harusnya kan seperti itu. Tapi Ah. kalau sama sekali tidak menghasilkan suara apapun, ada kemungkinan Iya, dia itu yang punya perlu gangguan. dicurigain sebenarnya ya. Heeh. Karena kalau misalkan pun nggak ada suara di usia, bahkan di usia dini 4 bulan tadi yang seperti Miss Louise katakan, itu sudah patut dicurigai lah. Kenapa anak saya kok diem aja gitu. Nah, sebagai orang tua baiknya memang harus distimulasi terus gitu. Ajak ngobrol atau diajak nyanyi, diajak keluar menceritakan apa, mendengarkan apa gitu. Harus distimulasi. Ya karena kan biar merangsang nih ya, Mas, ya. Betul. Karena kan ketika sampai 4 bulan dia tidak memberikan reaksi apapun ataupun dia tidak mengeluarkan suara apapun, kecurigaan itu justru sebenarnya semakin meningkat, harusnya meningkat. Karena kan ya. ada beberapa kemungkinan ya, Miss ya. Ada beberapa kemungkinan. Contohnya misalnya bisa jadi dia mungkin ada kendala dengan pendengaran, pendengaran, iya kan? betul. Kalau misalnya dia mungkin dari mata dia bereaksi, Iya. tapi kan tidak ada kendala dengan penglihatan. Iya. Tapi kalau dari suara aja yang kita bunyikan dia ada kendala, berarti kan ada sesuatu yang Iya. salah, ada gangguan di situ gitu kan. Nah, sebenarnya nih 0 sampai 6 bulan Mm-mm. yang tadi Miss Marisi bilang, seharusnya yang yang muncul nih dari perkembangan apa sih yang seharusnya terjadi dari 0 sampai 6 bulan ini? Ya itu ya, yang tadi kita bahas. Kalau misalkan dari ekspresifnya, dari apa yang keluar dari artikulasi atau dari oral motornya itu, anak tersebut itu bisa tertawa. Oke. Vokalisasi itu ekspresifnya ya. Vokalisasi itu seperti begini. A u a i o u a gitu. Dia mengeluarkan huruf-huruf vokal. Jadi Ya. vokalisasi. Ya mungkin seperti beberapa itu. ada yang kurang jelas, tapi setidaknya ada yang dikeluarkan. Betul. Nah, itu dari ekspresifnya. Tapi kalau dari reseptif yang tadi saya katakan, dia bergerak ke arah bunyi-bunyian. Ya seperti yang tadi ya. Ada dia dengar, wah, ada bunyi lonceng, bel gitu. Dia langsung bergerak ke situ. Atau suara mamanya misalkan, dia manggil. Misalkan Udin, Berarti Udin. Ujang gitu. Udin, Ujang. Dia langsung menoleh gitu kan, dan bergerak ke arah suara mama yang memanggil. Nah, dia bergerakan pun ya mungkin dari dia terlentang, dia misalkan ke kiri karena ada mamanya di kiri. Nah, seperti gitu. Itu dia juga sudah termasuk normal gitu. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda demikian, Berarti ya, patut dicurigai ya, ya. Kita perlu dilihat kenapa gitu. Why and why seperti itu, Iya. ya kan? Dan harus segera dirangsang, distimulasi, gitu. Tetap harus diajak ngobrol, harus bener-bener matanya mungkin supaya dapat melihat, diarahkan. Gitu. Karena berarti kan setidaknya tindakan pertama yang perlu dilakukan orang tua adalah yaitu pertama dilihat. Iya. Seharusnya kan umur 6 seperti yang Miss Marisi bilang tadi, umur 0 sampai 6 bulan Anak itu sudah bisa melihat orang tuanya, terutama mama ya. Apalagi kalau misalkan mamanya memberi ASI, itu sudah harus spontan, itu face to face, eye contactnya tuh langsung ketemu gitu antara mata mama dengan mata anak itu sudah harus melihat gitu sama-sama gitu. Umur 0 itu matanya udah memang benar-benar jelas atau masih ada selaput? Nah, kalau misalkan berbicara dengan itu, perkembangannya sekarang itu semuanya sudah dapat, ada yang langsung jelas gitu. Kalau dulu kan masih dikatakan rada kabur-kabur, tapi semakin ke sini ada yang sudah jelas. nggak jelas 100%, karena kan keluar dari
perut, rahim seorang ibu itu pasti ada macam-macam di dalamnya yang mempengaruhi penglihatannya. Jadi mungkin kasih salep dulu atau dibersihkan dulu atau gimana, itu baru nanti lambat laun ya 100%. Makin jelas. Berarti memang, nah ini nih yang mesti kita waspadai juga nih, kita mesti melihat benar-benar dari usia 0 sampai 6 bulan. Ini udah terjadi perkembangan sesungguhnya dari seorang anak gitu kan. Betul. Apalagi secara ekspresif dan juga reseptif tadi. Seperti yang Miss Marisi bilang. Nah, ini yang mesti kita benar-benar lihat jelas-jelas nih buat kamu nih Sobat Yos. Mungkin di rumah kamu ada bayi atau mungkin juga di lingkungan sekitar kamu ada bayi. Nah, kamu coba perhatiin gitu. Kira-kira ya kalau memang ini kamu boleh nih ngasih tahu informasi ini nih. Karena ini penting banget untuk kita bisa tahu bahwa oh ternyata sudah ada perkembangan ini nih dari. Iya, betul. Loh, kok kenapa seharusnya umur 0 sampai 6 bulan ini, dan seperti tadi Miss Mercy bilang, kok dia tidak tertarik ya dengan suara-suara yang apalagi suara-suara yang nyaring ya kan, kayak bel atau mainan yang kecil-kecil gitu kan. Seharusnya kan kita kalau dengar kayak itu aja kan ada beberapa anak, kalau Isya kan pernah lihat nih, kabinet pernah lihat ada anak yang kita mau bunyiin suara kayak apapun dia langsung tertarik. Tapi ada yang diem aja. Respon gitu. Tapi ada juga yang diem aja. Kayak ya kita juga. Nah, karena kan kita anak-anak bayi kan kita nggak bisa tahu ya. Kan mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang ada yang mereka rasakan gitu kan. Mau tidak mau kita harus mengamati benar-benar ya Miss Marisi. Iya, betul. Untuk bisa melihat bahwa sejauh mana nih bahwa perkembangan mereka tuh sudah sesuai. Terus tetangga saya itu yang kurang bisa ngomong itu udah umur 2 tahun. Tapi teman papa saya itu juga punya anak bayi kan, sama umur 2 tahun. Nah, yang teman papa saya ini tuh udah bisa nyanyi, pokoknya cerewet istilahnya gitu. Lagu-lagu viral tuh udah bisa dinyanyiin. Nah, sedangkan tetangga saya yang ini yang umur 2 tahun sama istilahnya umurnya sama, belum bisa ngomong gitu. Itu banyak faktor. Itu banyak faktor. Itu yang tadi saya katakan, bisa karena gadget, bisa tidak distimulasi dari awal, bisa juga karena faktor pendengaran, penglihatan, atau banyak hal yang bisa menyebabkan anak itu speech delay, terlambat bicara. Gitu. Ya sebenarnya gini, kan kalau dalam perkembangan bahasa dan bicara seorang anak nih, golden apa istilahnya kan, kalau katakan kita bilang golden hour atau golden time-nya, ya kan, seorang bayi itu yang menentukan bahwa oke, dari misalnya 0 sampai 6 nih yang paling krusialnya. Kalau di situ tidak kita stimulasi, tidak kita apapun, kan pasti kan ada efek ya ke masa depan. Iya, betul. Sebenarnya yang paling krusial itu sebenarnya dari 0 sampai 6 tahun, 6 bulan ini, atau 6 bulan sampai berapa tahun atau berapa tahun lah istilahnya gitu. Iya, sampai 4 tahun. 4 tahun. Berarti dari 0 sampai 4 tahun. Iya, itu benar-benar kita harus ekstra kerja keras lah ceritanya ya, supaya anak tersebut bisa terstimulasi dalam perkembangan bahasa dan bicaranya. Biar tidak terlambat. Iya, betul. Berarti istilahnya mah kita yang sekamu nih sebagai orang tua nih ya Sobat Yos, mungkin sini kerja keras orang tua tuh penting banget ya, betul. menstimulasi itu. Misalnya memberikan ngoceh sampai ya, walaupun anaknya mau ngerti nggak, pokoknya ngoceh, ikutan ngoceh gitu ya. Iya. Karena kan ya itu tadi 0 sampai 4 tahun. Itu kan yang krusial banget tuh. Yang pastinya kalau tidak sampai kita lakukan seperti itu kan efeknya panjang tuh buat anaknya ketika nanti dia ke depannya setelah melewati 4 tahun itu. Betul ya? Dan orang tua juga cukup harus kerja keras lagi kalau misalkan demikian. Dalam arti misalkan terjadi speech delay, otomatis kan anak dibawa dulu ke medis, kemudian yang tepatnya dokter dicek dulu, terus habis itu terapi butuh berapa lama, latihannya pasti setiap hari ada atau setiap minggu berapa kali. Ya itu yang lebih ekstra lagi. Jadi sebelum ke arah situ, mending memang kita harus melihat perkembangan bahasa dan bicara anak kita itu sebelum memasuki 4 tahun. Gitu. Berarti nih, kalau misalnya nih Miss, orang tua ya kan, kita tipe orang tua kan banyak beda-beda ya. Ada yang memang tipenya tuh bukan tipe orang yang seneng ngoceh. Pendiam. Iya, betul.
itu kasih dampak juga nggak sih? Kan tadi Miss Marisi bilang kan bahwa dari 0 sampai 4 tahun, iya kan? Dengan kondisi orang tua yang Mungkin terbatas juga ngomongnya gitu ya, kayak pendiam yang bukan yang tidak yang terlalu benar-benar introvert banget gitu tuh, yang ya. nggak suka ngoceh, nggak suka apa gitu. Pasti kan efek ke anaknya juga besar atau banget mungkin Betul. apa orang tua yang sibuk istilahnya gitu ya, jarang di rumah atau gimana dong. Atau Iya, ya anaknya iya. diserahkan pada yang lain. babysitter atau iya atau eyangnya atau siapa gitu kan. Iya, itu juga salah satu faktor yang membuat anak itu mengalami gangguan komunikasi. Iya, karena kalau misalkan yang paling utama sebenarnya orang tua. Yang dalam hal ini adalah ibunya. Kalau misalkan yang dikatakan tadi, misalkan pendiam, malah kerja terus habis itu memberikan anaknya ke pengasuh misalkan, atau ke nenek atau ke tetangga gitu, otomatis anak ini akan berkembang seperti lingkungannya. Dia ngikutin gitu. ya. Karena anak 4 tahun, dari 0 sampai 4 tahun itu kebanyakan masih meniru. Ya. Sehingga apapun komunikasi yang dia dengar itu pasti akan dia ikutin. Nah, kecuali kalau misalkan seperti yang tadi saya bilang, gadget. Terus di gadget itu di handphone atau di apa namanya, iPad, telepon genggam gitulah, pokoknya sejenis itu pasti akan banyak berita-berita dan banyak bahasa juga, sehingga anak bingung. Misalkan ada bahasa Inggris yang dia dengar, terus ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sunda, bahasa dan berbagai macam, itu juga bisa mempengaruhi perkembangannya dia. Apalagi kalau misalkan di dalam keluarga juga banyak bahasa, dui bahasa misalkan ya, yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Sunda. Nah, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan bahasa bicara anak. Itu baru 0 sampai 6 loh. Iya. Belum 6 seterusnya. bulan, Belum semuanya, baru 0 sampai 6 bulan. 6 bulan. Iya kan? Ini baru 0 sampai 6 bulan tuh banyak banget tuh. Yang maksudnya mungkin Kata-kata yang memang harus diajarkan ke anak gitu ya. Iya, harus. dan itu juga istilahnya benar-benar orang tua tuh harus memperhatikan perkembangan yang krusial time ini nih, ya kan? 0 sampai 4 tahun. Iya. Ini baru 0 sampai 6 bulan. Iya. Itu kalau kita salah dikit aja tidak memperhatikan hal itu, efeknya panjang soalnya. Betul. Nah, ini buat Sobat Dia semua mungkin yang masih penasaran, buat kamu yang mau nanya sama Miss Marisi, boleh langsung aja ke nomor WA kita di 0813 Ya. 872 72 74. Agak lupa ya. Ada delaynya ya. Ada delaynya nih. Enggak, soalnya nyebutnya biasanya kayak gitu. 0813 8722 7274. Patahan-patahannya beda ya. Nah, beda antara Itu yang membuat lupa. Nah, kita akan ngobrolin lagi perkembangan berikutnya, karena tadi baru kita ngobrolin dari perkembangan 0 sampai 6 bulan. Masih ada perkembangan lain. Masih jauh, sampai 4 tahun ya. Makanya nih, yang biar kita sama-sama belajar bahwa ini penting untuk diketahui. Itu kita juga melihat sampai sejauh mana sih perkembangan bahasa dan anak. bicara anak kita. Jadi buat kamu semua yang mau tanya, boleh langsung aja kirim ke nomor WA kita. Kita akan balik lagi setelah berapa lagu berikut ini ya. Ya. Jangan kemana-mana. Ya, Dias Radio, Voice of Inspiration, masih Yeay. dengan saya Isya. Dan saya Kevin Dan di juga ya di CLBK. Kita lagi bareng Kevin. Bareng kita juga. Kok kayak kebiasaan program sendiri ya? Bukan. Kamu ini memang Sekarang program kamu iya, hari ini dibajak oleh diambil diriku. alih ya untuk bersama-sama kali ini ya. Nah, Dan masih dengan Miss Marisi. Iya, masih dengan Miss kan? Marisi. Kita akan ngomongin tentang perkembangan bahasa dan juga bicara anak. Ya tadi kita itu aja ya, kita ngomongin dari 0 sampai 6 bulan aja, panjang banget. Banyak banget tuh. Udah sampai 1 segmen lebih ya. Ini masih panjang loh bahasannya. Ini kalau nggak beres, mungkin kita akan lanjut lagi ya. Iya. Oke, Miss Marisi, Boleh, siap dipanggil. boleh. Ada part 2-nya ya. Berarti kalau sama Miss Marisi berarti part 3. Part 3, part 4 udah kayak sinetron ya. Sampai berapa episode tuh. Betul. Nah, ini nih, ngomongin tadi kan kita lagi Sobat Dias ya, buat kamu yang mau nanya sama Miss Marisi juga boleh.
Nanti kamu tinggal ini aja, Ya, langsung aja ke nomor WA kita. ya, di 0813 87 227 274. Yap, dan tadi kita udah ngobrolin perkembangan bahasa dan bicara anak tuh dari usia 0 sampai 6 bulan. 6 bulan. Nah, kita sekarang mau ngomong ini selanjutnya, pertumbuhan anak. Nih. Kan dari 6 sampai 9 bulan. Iya. Ya kan? Biasanya tuh apa sih yang terjadi sama anak? Ada perkembangan apa sih yang muncul Ya. dari anak? Kalau misalkan 6 sampai 9 9. bulan itu awal pertama kalinya anak babbling. Babbling itu mengeluarkan suku kata yang tunggal. Misalkan seperti kedengarannya kayak mama gitu. Tapi belum jelas tuh apa gitu. Ya, mam atau papa. Jadi 9 bulan itu sudah dikatakan anak itu bisa memanggil mama atau papa. Padahal sebenarnya dia itu masih masuk di dalam berceloteh babbling. Jadi mengeluarkan suku kata yang tunggal, mama, mama, papa, papa gitu. Oh, jenisnya sama ya. Iya. Jadi jadi kayak orang tua bingung nih mau manggil mama atau mama makan ya. Mama atau makan gitu. Mama atau mama. Kita bingung nih, ini anak lapar atau manggil saya gitu. Iya. Nah, itu berarti babbling yang Babbling. pasti muncul ya kalau Iya, di usia yang segitu. pasti. Ada lagi nggak Miss yang kira-kira di usia segitu yang bakalan muncul? Ya, kalau misalkan itu anak dalam hal reseptifnya ya, anak itu mengerti nama orang, bukan nama, tapi panggilan. Ya, ini mama, yang itu papa, ini misalkan koko atau cici atau abang gitu. Dia ngerti gitu. Itu dalam bahasa reseptifnya dia paham. Terus dia juga paham itu kalau misalkan habis itu misalkan susu, ini susunya habis ya nak. Misalkan dia mengeluarkan ekspresifnya tuh senyum gitu kan, gitu. Itu berarti dia paham gitu. Dan dia lihat dan dia senyum, itu dia memberikan komunikasi bahwa dia paham dan ekspresifnya dengan senyuman gitu. Oh, berarti inget ya. Gitu Kalau ya. dia memberikan senyuman berarti itu bahasa ekspresifnya dia. Ekspresif, ya. Udah Tertawa, senyuman, nah itu ekspresif. Kalau udah bisa sebel-sebel gitu udah bisa belum? Kayak manyun atau apa gitu. Kalau di usia ya 6 sampai 9 bulan ini. Itu sebenarnya bukan kayak manyun-manyun gitu, tapi dia lagi mengekspresifkan bagian oralnya. Dia lagi, itu namanya perkembangan oral gitu. Karena ada yang anak tiba-tiba memonyongkan kayak gitu, memonyongkan bibir, terus habis itu ada juga kayak gitu kan. Ada yang memainkan bibirnya. Kayak jidatnya ngerut gitu kayak. Kalau itu memang ya ada di perkembangan di situ juga. Dia itu lagi mengekspresifkan bagian minyak. Itu namanya Mukanya perkembangan. semua. Iya, gitu. Itu berarti itu terjadi di usia 6 sampai 9 bulan. Ya. Berarti nih buat kamu nih Sobat Dios, coba dicek Sudah dulu. lebih meningkat ya Betul, perkembangannya. betul. Bener, nih coba kamu cek dulu nih di keluarga kamu yang bayi-bayi ini nih, yang punya bayi-bayi ya. Baby. Ini kan mungkin usianya sudah di antara 6 sampai 9 bulan. Dilihat tuh, udah mulai muncul belum? Ya. Jadi kalau misalnya belum, berarti ada sesuatu, ada gangguan di dalamnya, Ya, betul kan? sesuatu. Ya? Betul. Setiap kali seorang anak tidak tidak menunjukkan sesuai dengan perkembangannya secara teori ya. Ya. Tidak menunjukkan perkembangan apa yang sudah dituliskan dalam sebuah teori. Bahwa 6 sampai 9 bulan tuh anak udah bisa babbling. Gitu, misalnya mengeluarkan kata-kata tunggal yang seperti itu. Berarti itu ada gangguan di dalamnya, betul ya? Iya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Nah, jadi Iya. mesti dicek nih Sobat Dios. Ya, gak ditilik-tilik dulu nih. Kayak kok kayaknya anakku nggak senyum-senyum gitu ya. Kayak nggak paham gitu ya apa yang aku omongin. Kita udah ngoceh panjang-panjang, mukanya lempeng. Mama ngapain? Ada apa ya Mama? Kamu ngapain ya Mama? Dan hatinya begini gitu kan ya. Mama ngapain ya? Tapi sebenarnya bisa gak sih? Ada gak sih anak-anak yang seperti itu? Usia Ada, 6 ada. Lempeng aja Ada. gitu. Ada ya.
Ada. Ada itu. Ternyata. Iya. Oh, tapi itu berarti bukan dari kepribadian anaknya. Bukan. Kalau Tapi memang ya itu saya katakan kembali lagi bahwa stimulasi dari orang tua yang paling penting. Kalau misalkan kurang ya berarti ini perkembangan daripada bahasa reseptif dan ekspresifnya agak mengalami sedikit hambatan, gangguan di dalam hal komunikasi. Tapi kalau kita mengantisipasi dari awal, misalkan tadi satu itu dia belum senyum gitu. Nah, kita harus langsung tetap mengusahakan, misalkan menggelitik, mengusahakan supaya anak ini mengeluarkan ekspresif tersebut, gitu. Jangan dibiarin karena ya itu yang tadi dari awal saya katakan, ada kasus yang anaknya 4 tahun belum bisa ngomong 2 kata pun, bahkan kadang 1 kata tapi belum jelas, ya dibiarin aja karena mungkin persepsi daripada orang tua itu masih normal. Yaudah nanti pasti bisa juga. Nah, no. Tapi kita harus mengantisipasi dari dini, dari awal. Ada yang sesuatu. Dan yang paling penting sih jangan langsung bawa ke medis ya. Kalau misalkan belum bisa senyum, belum bisa tertawa, jangan langsung, "Dok, ini kenapa nggak bisa?" diatasi sendiri dulu ya. Iya, Mungkin kita mengatasi banyak, sendiri dulu. banyak diinterupsi dulu nih sama orang tua istilahnya ya. Usaha dulu istilahnya gitu ya. Iya, itu makanya kita perlu mengetahui perkembangan bahasa dan bicara anak kita, gitu. Kenapa dia benar-benar nggak bisa tertawa, kenapa nggak bisa tersenyum, atau di usia 9 bulan itu memanggil mama, papa, gitu. Istilahnya anak tuh masih buta banget gitu ya. Betul. Belum pernah tahu nih senyum caranya gimana sih gitu kan. Ada yang memberikan satu masukan nih ke saya waktu anak saya yang nomor 1 lahir. Ya, beliau tuh ngatakan gini. Bayi keluar dari rahim mamanya, pas keluar dia itu seperti seperangkat komputer gitu, memorinya itu masih clean, bener-bener nol. Jadi ketika kita memberikan masukan, input apapun, ya itu tergantung dari lingkungan keluarga sekitar, terutama mama papanya, gitu. Betul. Jadi ketika kita membiarkan, ya udah anak itu juga nggak ada terstimulasi. Tapi kalau kita menstimulasi, merangsang, mengajak ngobrol, berkomunikasi, itu pasti banyak yang dilihat dari anak. Makanya kenapa orang perbedaan bahasa istilahnya orang bule nih, misalkan anaknya lahir nih di keluarga yang memang luar negeri gitu istilahnya bule ya, memang kenapa anaknya bisa langsung ngomong bahasa Inggris ya karena memang keluarganya ngomongnya bahasa Inggris terus gitu kan. Jadi kan dia istilahnya dari dia lahir itu ya tadi yang Miss Marzi bilang bahwa benar-benar memorinya 0. Jadi dengan apapun yang kita, suara-suara yang kita masukkan ke dalam dia, kayak dia sedang merekam kali ya. Betul. Sedang merekam itu, dan akhirnya pada saat perkembangan usianya dia akan mengeluarkan kata-kata apa yang sudah dia rekam. Iya, betul sekali. Itu dia. Jadi buat sobat Dio semua nih, yuk yang punya bayi di rumah jangan sampai terlambat ya. Banyak dikasih stimulasi ya. Biar anaknya tuh masukkan suara-suara. Tapi ya, kalau boleh ini mah anjuran ya, kata suara-suara yang positif lah. Nah, jangan yang negatif ya. Siapa tahu orang tuanya bertengkar kan. Nah, bertengkarnya agak diredam gitu loh, maksudnya jauh-jauh dari anak istilahnya gitu. Karena kan direkam sama dia ya Miss ya, dengan otak kan merekam itu. Nah, itu tuh dari usia dari 6 sampai 9 bulan. Nah, kita sekarang mau ngomongin tentang dari 9 sampai usia 1 tahun nih Miss. Apakah ada perkembangan lagi? Apa sih perkembangannya gitu? Setiap anak itu pasti ada era-eranya, dan kita bisa lihat dari per 6 bulan itu terus masukin 3 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya, dan sampai akhirnya setahun berikutnya. Itu pasti ada perkembangan. Saya pernah juga dikasih masukan sama mama saya nih waktu melahirkan.
beliau berkata anak itu pasti bisa berubah. Nah, berubahnya dalam arti yaitu tergantung dari lingkungan, berkembang ke arah yang baik atau yang ke arah yang buruk, atau bisa berbicara ataupun enggak. Nah, kalau di usia 9 sampai 12 bulan itu anak-anak benar-benar sudah fasih melihat orang tua, mama dan papa. Dia bisa membedakan mama dan papa, dan benar-benar papa, mama gitu. Itu fasih ya, ujar gitu. Terus kalau misalkan dipanggil namanya yang tadi ya Ujang, Udin gitu. Dia nengok gitu ya. Ujang, dia nengok, dia pasti nengok gitu. Nah, terus dia menggunakan isyarat untuk menyatakan keinginannya. Misalkan kalau mau makan gitu, mama gitu, atau Dia istilahnya dia menunjukkan gestur-gestur yang gerakan tubuh atau tangan yang menunjukkan bahwa dia pengen sesuatu. Ya, betul. Dan terus dalam bahasa reseptifnya itu dia mampu untuk mengikuti satu tahap, satu perintah. Misalkan, Dek, sini gitu. Dia paham. Nih 9 sampai 12 bulan itu 1 tahun lah ya. Gitu. Dia paham. Sini, Dek, gitu. Atau Bang, sini Bang, gitu. Bang, itu lihat gitu. Lihat sana gitu. Sini gitu. Instruksi-instruksi Gitu. simpel ya. Betul. Yang sederhana, yang sebenarnya cuman itu. Ya, kayak gitu. Itu memang seharusnya sudah bisa dilakukan oleh anak yang usianya sudah 9 sampai 12 bulan, 1 tahun. 1 tahun. Nah, jadi memang nih ini penting banget bahwa kalau sampai tidak terjadi perubahan itu dalam tubuh seorang anak, dalam diri seorang anak, perkembangan bahasa dan bicaranya mereka ini, berarti ada satu gangguan yang terjadi ya, Betul. yang perlu kita waspadai. Karena kan udah usianya udah 1 tahun hitungannya ya, Miss ya. Betul. Cepat banget ya perkembangannya ya. Iya. 3 bulan gitu ya. Memang golden age itu dari 0 sampai 5 tahun itu sangat pesat. Otomatis orang tua juga itu harus banyak memberikan input. Bahkan di usia 5 tahun sudah harus sekitar 6.000 sampai 12.000 kosakata yang dia tahu dan dia ujar kalau bisa ya gitu. Nah, kadang ada nih yang anak umur udah 8 tahun bahkan 10 tahun, ada yang misalkan orang tuanya lagi ngomong satu kosakata yang mungkin dia belum tahu. Kayak misalkan mamanya lagi tiba-tiba ngomong komunikasi gitu. Terus nanya, "Komunikasi apa sih, Mah?" gitu. Kayak anaknya tuh belum pernah tahu, belum pernah denger nih kata-kata komunikasi gitu. Nah, itu berarti ada kekurangan ini ya, kosakata dari kita menjelaskan atau mungkin gimana tuh? Iya, belum tentu juga. Karena bahasa yang dikatakan komunikasi itu kan lumayan cukup tinggi lah ya. Nah, kalau yang diketahui oleh anak itu bicara. Nah, mama sedang berbicara sama kamu gitu. Mama lagi ngomong sama kamu. Nah, itu komunikasi. Jadi orang tua bisa menjelaskan. Nah, komunikasi, kalau misalkan anaknya bertanya komunikasi itu apa, Ma? Oh, kalau komunikasi itu mama sedang berbicara dengan kamu gitu. Mama sedang ngomong nih. Nih kalau misalkan papa juga dengan mama lagi berbicara, itu komunikasi. Nah, gitu. Cuman maksudnya dikasih pengertian Betul. seperti itu ya. Iya. Simple ya. Ternyata memang ya ini penting banget untuk kita buat Sobat Yos nih ya. Penting banget buat kita mengetahui sejauh mana sih perkembangan dari anak kita. Karena gimana pun juga efeknya itu akan dirasakan setelah 6 tahun ya, Miss ya. Betul. Setelah 5 tahun. Setelah Iya. 5 tahun tuh akan kerasa banget dampak dari stimulasi atau rangsangan yang kita kasih dari 0 sampai 5 tahun Iya, itu. iya. Gitu. Ini baru kita obrolin dari 0 sampai 1 tahun loh Sobat Bios. Masih ini panjang, Masih ya. Panjang sekali. Iya kan? Dan ternyata bahwa perkembangan tiap seorang anak itu dari tiap bulannya tuh berubahnya cepet banget loh. Cepet 3 banget. bulan, 3 Iya, bulan, iya. 3 bulan ya kan? Pesat. Terjadi perkembangan. Ya kan kalau kamu mau bayangin ya perubahannya nih ya. Mungkin sama seperti ini kali ya.
kalau kita misalnya kalau anak kecil nih mulai lahir dalam hitungan berapa minggu udah kelihatan tuh perubahannya. Bajunya yang tadi belinya ukuran segini tiba-tiba udah berubah aja. Betul. Iya kan secepat itu Iya, ya kan perkembangannya, benar nggak Miss? Betul. Itu kelihatan dari motoriknya ya, dari perkembangan tubuhnya ya. Nah, demikian juga dengan oral bahasa bicaranya itu pasti akan mengikuti. Secepat itu pula. Betul. Secepat itu, ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan itulah hasil ciptaan Tuhan yang Sangat- kadang kita tidak Iya, mengerti. sangat ajaib gitu ya. Ajaib Luar banget loh, biasa. karena ternyata apa ya, sebegitu luar biasanya Tuhan ciptain kita tuh ya kan, mengalami perkembangan sangat setahap detail ya. detail banget, Detail banget. perkembangan demi perkembangan yang Betul. kita Alami alami ya. gitu kan. Sampai sekarang gitu Benar ya. banget. Iya, yang tadi itu 9 sampai 12 itu juga ini belum masuk ke 12 beneran ya. 9 sampai 12 itu masih ada satu kata, masih satu kata. Nah, ketika memasuki usia 12 bulan, 1 tahun itu anak ini sudah bisa harusnya 3 kata sampai 6 kata. Harusnya. Makanya nih Lebih ya. ya benar. Jadi buat kamu semua nih Sobat Dios, mungkin kalau kamu di rumah punya anak-anak kecil, ada anak kecil yang kamu lihat bahwa dari apa yang kita obrolin ini, dari 0 sampai 12 bulan ini ya, sampai usia 1 tahun. Ini kan kita udah bahas nih ya, Miss Marisi juga sudah memberitahukan perkembangan yang terjadi dalam diri anak itu. Nah, kalau memang tidak ada gitu. Sebenarnya ini setelah melewati masa 12 bulan ini, lebih baik kita tetap diintervensi. Misalnya kita beri kasih stimulasi tetap rangsangan gitu, atau sebaiknya kita langsung bawa ke dokter. Ada baiknya keluarga dulu. Tapi yang kalau- langsung intervensi Kalau dulu. yang udah 2 tahun kayak cerita saya tadi itu harus dibawa ke dokter iya. ya? Karena kalau dikatakan 2 tahun belum bisa berkata-kata, bahkan ini 1 tahun kan sudah harusnya 3 sampai 6 kata. Iya. Nah, ini belum ada mengeluarkan demikian, itu sudah harus diperiksa. Jadi buat kamu semua nih Sobat Dios, yang penting adalah kalau misalnya kamu lihat memang dia masih di usianya masih di bawah 1 tahun, akan lebih bagus kalau kamu terus berikan rangsangan atau Ya, stimulasi, stimulasi. Iya, ya kan, betul, untuk betul. anak tersebut. Nah, tapi kalau memang dia sudah sampai 2 tahun dan dia belum ada perkembangan apapun dalam bahasa dan bicaranya, lebih baik dibawa ke orang yang lebih kompeten, ahlinya lah ya, ahlinya. yaitu ke Dokter, medis ya, ke medis. bagian medis untuk Biar terutama bisa dokter. Kalau ditangani. baiknya memang spesialis anak ya. spesialis. Kalau dokter-dokter misalkan dokter umum, memang beliau itu pasti mengetahui. Cuman yang lebih spesifiknya adalah ke spesialis anak. yang menangani Ya, Yang spesialis. menangani. Ya makanya nih buat kamu semua nih, biar jadi pengetahuan gini, kita baru ngobrol sampai 12 bulan loh ya. Sudah Belum. jam segini ya. Benar, sudah jam segini. Cepat Berarti mau tidak mau Miss Marisi harus kembali lagi di bulan depan untuk membahas tentang perkembangan ini. Iya, perkembangan anak ini. Benar. Dan buat Boleh, kamu boleh. semua nih Sobat Dios, kalau misalnya kamu mau ada pertanyaan atau Iya. mau Konsultasi istilahnya gitu ya. ngobrol yang lebih Ngobrol-ngobrol. detail lagi ya pastinya. Nah, kamu tinggal pantengin aja di Radio. Nanti kita pasti akan ngasih tahu informasi ke kamu. Kira-kira kapan Miss Marisi akan hadir kembali di tempat ini? Boleh kapan aja Sobat Dios kirim pesannya. Nanti kita akan bacakan dan juga jawab pas ada sesi lagi dengan Miss Marisi. Iya. Betul. Dan yang pasti adalah buat kamu semua nih Sobat Dios, jangan lupa nih buat kamu yang mungkin pengen bertanya langsung sama Miss Marisi, kamu bisa juga nih datang ke Keisha School. Iya, Keisha School. Ke Keisha School, ke Jalan Geger Kalong Hilir nomor 191 Iya, Bandung. betul. Dan nomor teleponnya mungkin boleh nih ya. Oh iya. Share.
0878 255 31777. Boleh sekali lagi dong. 0878 255 31777. Nah, itu dia Nah, ya. itu dia. Dicatat. Dan perlu dicatat nih. Jadi biar kamu bisa langsung hubungin aja nomor Betul. WA tersebut. Dan buat kamu yang pengen tahu juga tentang Keisha School nih. Keisha School itu juga punya channel YouTube. Wow. Namanya Keisha School udah Betul, pasti ya. Keisha betul. Dan kita juga Keisha School juga punya IG. Di mana tuh? IG-nya juga namanya Keisha School. Ya, sama Nah, ya. Facebooknya juga sama Keisha Keisha School. Semua School. sama Keisha School. Dan untuk informasi yang lebih detail lagi, selain kamu bisa menghubungi nomor telepon yang tadi sudah disebutkan Miss Marisi, nah kamu juga bisa nih Sobat Dios cek aja ke website dari dia Oh, ada. dari ke website Keisha dari School. Keisha Radio, website Keisha School. Keisha School. Di Nah, mana? di www.keishaschool.com. www.keishaschool.com. Ya, jadi buat kamu tinggal dicek aja ya. Ya, yang mau konsultasi tanya-tanya ya tentang permasalahan yang menyangkut dan serupa, langsung aja ya. Tadi kan udah disebutkan tuh ada nomor telepon, ada Instagram, kemudian ada websitenya juga. Betul. Ya karena ini nih apa ya istilahnya? Biar kamu juga paham bahwa kamu juga bisa pengen tahu lebih banyak karena kan kita juga ya kan secara kalau di sini kan terbatas ya. Mungkin ada detail-detail pertanyaan yang pengen kamu tanyain nih. Nah, Atau kamu pengen langsung datang ke Keisha School Ya, juga bisa. Langsung banyak tuh di sana ada pakar-pakarnya ya, langsung Betul. ketemu gitu istilahnya. Kalau Bener tanya sama banget. Kevin ya, Kevin nggak bisa jawab apa-apa ya. Silakan tanya sendiri gitu. Nah, jadi tinggal langsung aja dan nggak kerasa nih Sobat Tios kita harus pamit. Aduh, sayang Terima- sekali ya oh, perjumpaan bener. kita. Baru sampai tadi berapa bulan tadi? 12 bulan. 12 bulan. belum sampai ini. Karena kan golden age aja dari 0 sampai 5 tahun. Masih panjang banget ya. Masih panjang. Ini nih penting untuk diketahui buat kita semua nih Iya. Sobat Tios tentang perkembangan ini. Terima kasih buat Miss Tem Manisha yang ya, sudah terima hadir. kasih. Sama-sama. Dan pastinya kita juga ngucapin buat Sobat Tios semua yang selalu setia dengerin kita Betul. ya, selama 2 jam. Ya, yang sudah dari tadi ya, mendengarkan kita. Betul. Ya, yang sudah standby nih, thank you loh ya. Jangan lupa kita masih punya banyak banget Betul. acara-acara yang akan kita untuk menemani sore dan malam hari Sobat Dios semua. Iya. Karena Dios Radio ini tidak akan berhenti 24 jam ya kita. Oke, terima kasih buat kamu semua yang sudah stay tune terus di Dios Radio. Terima Iya. kasih udah dengerin kita selama 2 jam. Betul. Dan pastinya dari kawasan ITC Kosambi Blok H1A2 saya Isya. Saya Kevin. Kita berdua pamit dari acara CLBK. Ya. Cerita lagi Bareng kita. bareng kita. Sampai ketemu. Sampai minggu ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu besok. Besok. Oh ya besok kan Ya. sama dirimu. Kalau Besok. sama kita berdua kan bulan depan. CLBK yang normalnya besok jam 3 Betul, sampai dengan jam setiap- 5. setiap hari. Tapi Setiap kalau sama Keisha School bulan depan. Betul. Ya, balik lagi dengan Miss Marisi sama ya. Oke, bye bye. God bless Bye bye, you. God bless you all.